Pemungutan suara pilkada serentak sedang dilakukan, namun sederet ancaman masalah mengintai pelaksanaan gelaran pemilihan kepala daerah ini, mulai dari ancaman bahaya di tengah pandemi hingga potensi rendahnya partisipasi publik. Menggelar hajatan politik di tengah masa pandemi menyisakan beragam potensi masalah, tidak hanya masalah keselamatan dan kerawanan penularan virus corona bila protokol kesehatan diabaikan, yang selama ini telah berulang kali dibahas berbagai pihak. Namun, sederet masalah lainnya juga masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya tentang distribusi surat suara dan logistik pemilu. KPU Kota Bandar Lampung misalnya menemukan 1.767 surat suara yang rusak dan kini masih menunggu surat suara pengganti dari percetakan di Gresik, Jawa Timur. Rencananya surat suara rusak ini akan dimusnahkan sebelum pencoblosan 9 Desember mendatang. Bentuk kerusakan pun beragam, mulai dari kusut, sobek, kertas tidak simetris, cetakan tembus ke belakang, hingga noda di garis pinggir kertas. Tidak hanya itu, Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan 72% atau sekitar 22 dari 31 KPU Kabupaten Kota belum menyalurkan alat pelindung diri. Fakta ini ditemukan Ombudsman melalui proses investigasi di berbagai kecamatan. Lambatnya penyaluran APD ini disebabkan proses konsolidasi antara pusat dan daerah yang sangat lama terkait pengadaan barang yang beberapa diantaranya langka dan mahal. Padahal ketersediaan APD harus terjamin demi menjaga keselamatan pemilih dan panitia pemilu. Sebetulnya semua barang-barang itu sudah ada di TPS semuanya, bukan masih ada di gudang-gudang KPUD. Menghimbau agar hati-hati Pak, dan biasanya ketika semua barang itu digeser secara cepat-cepat akan ada yang rusak, ada yang salah sasaran. Harapan kita agar kemudian para KPPS itu terlindungi, malah kemudian bisa saja kemudian tidak kesampaian. Selain itu, Pilkada 2020 juga harus berhadapan dengan ancaman rendahnya partisipasi pemilih. Tanpa berhadapan dengan ancaman pandemi saja, angka golput di beberapa kali gelaran pemilu terbilang tinggi. Begitu juga dengan keengganan publik menyalurkan hak suaranya karena berbagai sebab. Salah satunya karena level edukasi politik yang rendah dan juga berpotensi mengancam kualitas legitimasi politik di tanah air. Tercatat saat pemilihan wali kota Medan misalnya, tingkat golput disebut paling tinggi, mencapai hampir 75%. Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah, di mana hanya 54% warga yang aktif memilih pada pemilihan gubernur 2016. Lain halnya saat Pilpres, masyarakat dengan penuh semangat mengikuti pemilu dengan tingkat partisipasi publik mencapai 81%. Lalu mengapa hal ini terjadi? Pakar politik menilai rendahnya literasi masyarakat atas pilkada dan kurangnya peran partai politik dan paslon sebagai peserta pilkada menjadi penyebabnya. Masyarakat ini terbiasa edukasi hanya menjelang pilkada saja, setiap 5 tahun sekali. Tapi day to day politik, mereka misalnya diberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi, diberikan pemahaman tentang pentingnya mengerti persoalan-persoalan politik di sekitar. Itu nyaris tidak pernah diberikan rata-rata dalam pilkada kita, hampir semua calon partai politik. Ini mirip lembaga bantuan sosial. Apalagi saat ini aktivitas politik tidak lagi menjadi prioritas utama masyarakat, yang lebih berfokus menyelamatkan stabilitas ekonomi keluarga dan memastikan lingkaran terdekatnya tidak terpapar pandemi virus corona. Maka tidak bisa kita tutup mata dengan kondisi yang serba terbatas saat pandemi. Situasi ini juga berpotensi semakin membuat penyelenggaraan pilkada di berbagai daerah terancam sepi peminat dan partisipasi publik semakin melemah. Tim Liputan Transmedia.